Kata Nabi, orang yang paling hebat, orang yang paling kaya pada subuh ini adalah orang yang sholat subuh berjamaah ke masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'ataini khairun. 2 rakaat sebelum sholat subuh khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Jadi orang yang paling kaya di dunia ini kita yang sholat subuh ini kan. Karena 2 rakaat sebelum sholat subuh saya itu lebih berharga daripada dunia, daripada isinya. Belum lagi sholat subuhnya, baru sholat sunnah sebelum sholat subuh, apalagi sholat subuhnya. Maka orang yang beruntung pada pagi ini adalah orang yang bangun dan melaksanakan sholat subuh. Dan terlebih afdolnya lagi sholat subuh berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah, karena serigala akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari rombongan. Hari ini kita berjamaah, bersama-sama melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah. Nanti hendaknya berjamaah dan bertetangga pula hendaknya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yudawwiluha bainan nas. Sengaja hari itu kami perputarkan di antara manusia. Di dalam satu pekan ada 7 hari. Di antara 7 hari itu ada hari yang paling mulia, kata Nabi. Induk daripada segala hari itu adalah hari Jumat. Sayyidul ayyam, penghulu dari segala hari, itulah hari Jumat. Hari Jumat bumi ini diciptakan Allah. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan Allah. Pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumat ini jualah Nabi Adam dicampakkan Allah di atas dunia ini. Pada hari Jumat kapal Nabi berlabuh dengan selamat. Pada hari Jumat Nabi Musa beserta rombongan keluar dari lembah lautan yang sudah dibelah. Pada hari Jumat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Banyak kemuliaan-kemuliaan yang ada pada hari Jumat ini. Maka suatu keberuntungan, suatu yang teramat hebat bagi orang yang hadir pada sholat subuh berjamaah pada hari Jumat ini. Maka di antara hari yang paling mulia, kata Nabi, adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah amal perbuatan pada hari Jumat. Banyak beribadah pada hari Jumat. Banyak beramal soleh pada hari Jumat. Karena pahalanya lebih besar dibandingkan amal ibadah di hari-hari biasa. Maka di antara ibadah yang paling afdol untuk dibuat pada hari Jumat ini, yang pertama bagi laki-laki yang sudah balik dan berakal adalah sholat Jumat. Iza azan yaumil Jum'ah, ketika suara azan dikumandangkan pada hari Jumat oleh muadzin, haramul amal, diharamkan untuk berbuat apapun bagi laki-laki yang sudah balik berakal. Tinggalkan ruko, tinggalkan kebun, tinggalkan usaha, tinggalkan kantor, tinggalkan kedai, semua tinggalkan. Yang ada hanya hari itu adalah perbuatan sholat Jumat. Tapi hari ini berapa banyak laki-laki yang tegar, berotot, suaranya menggelegar, tapi loyo ketika mendengar sholat Jumat.
Berapa banyak laki-laki yang hari ini katanya gagah perkasa, tapi tak pernah sholat Jumat. Kata Nabi SAW, "Man tarakal sholatul Jumat, salasa marratain." Siapa yang meninggalkan sholat Jumat berturut-turut 3 kali, khatamallah ala qalbihim, Allah tutup pintu hati. Cuma contoh orang awak kini ni, sholat Jumat sekali dalam 3 minggu saja. Jumat pertama libur, Jumat kedua libur, Jumat ketiga datangnya balik, supaya tak dikhatam Allah hati. Jumat esok libur lo balik. Aku kenapa tak sholat Jumat? Baru sekali balik. Ibu esok tanya lo balik, tak sholat Jumat balik? Bukan itu. Apa sekali itu datangnya balik. Bukan itu yang dimaksud Nabi. 3 kali berturut-turut tanpa uzur. Kalau lantaran malas, berarti tidak ada ketetapan Allah untuk mengunci hati manusia harus sampai 3 kali. Makanya bagi laki-laki di zaman Nabi, jangankan sholat Jumat, hari biasa saja, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya dan subuh, Nabi kalau selesai sholat tak baca wirid, tak langsung dia berwirid, tak langsung berdoa, tak langsung berzikir. Nabi habis sholat berdiri menengok ke belakang, ditanya jemaah satu-satu. Kalau ada sahabat-sahabat yang tak nampak, asyaitu fulan, mana siapa, kenapa tak datang sholat subuh berjamaah? Kalau ada yang sholat subuh di rumah, kalau ada yang sholat subuh di kantor, kalau ada yang sholat subuh tidak selain di masjid, la uharriqu alaihim buyutahum, akan membakar rumah-rumah kalian, kata Nabi. Jadi kalau istilah Nabi zaman kini, bapak ibu bertambah seperti di api zaman kini. Saking banyaknya rumah yang dibakar Nabi karena tak sholat sembahyang subuh berjamaah. Maka alhamdulillah subuh ini kita sholat berjamaah. Nanti bagi laki-laki amal yang paling bagus, ibadah yang paling afdal pada hari Jumat ini adalah sholat Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua, amal ibadah yang paling afdal pada hari Jumat adalah membaca surah Al-Kahfi. Baca surat Al-Kahfi. Kata Nabi SAW, "Man qara'a fi surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah." Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ada'a lahu minan nuri, hidupnya dipancarkan cahaya oleh Allah. Ma bainal Jum'atain, antara 2 Jumat, dari Jumat ini sampai ke Jumat yang akan datang, baca surat Al-Kahfi. Maka orang hari ini, berapa banyak orang yang berlomba-lomba membayar uang apa namanya sekarang? Asuransi jiwa, asuransi kematian, asuransi kecelakaan. Tiap bulan bayar 10, ada yang bayar 1 juta, ada yang premi 1.200.000. Tiap bulan bayar asuransi kematian. Kapan terima? Ketika awak telah mati. Mati-matian di dunia bayar premi untuk hari mati awak. Paslah mati baru duit itu keluar. Yang menikmati siapa? Yang menikmati anak istri yang ditinggalkan. Kata Allah, tidak ada jaminan yang paling bagus bagi seorang hamba kecuali membaca surat Al-Kahfi. Baca surat Al-Kahfi Jumat ini, Allah pancarkan cahaya sampai Jumat depan. Jumat depan baca lagi sampai mati kita istiqomah dengan amal ini. Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan hamba-hamba ini. Baca surat Al-Kahfi. Tak perlu masuk asuransi segala macam. Cukup asuransi keamanan dan keamanan yang diberikan Allah itu lebih hebat daripada buatan manusia. Ikut tiap bulan bayar asuransi banyak macam asuransi, tak usah awak sebut mereknya, bego banyak yang tersinggung. Banyak macam asuransi lah, bayar sampai bertahun-tahun, pas nak dicairkan pokoknya duit inilah
kayu yang punya asuransi. Kata Nabi, tak ada asuransi yang paling bagus. Baca surah Al-Kahfi setiap pagi Jumat, baca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, baca surah Yasin setiap hari Jumat. Itu jaminan akan lebih hebat dibandingkan buatan manusia. Buatan manusia ada silap dan salah, ada cacat, tapi buatan Allah itu maha sempurna. Itu amal yang kedua, baca surat Al-Kahfi. Ibu-ibu di belakang mulai baca surah Al-Kahfi. Alhamdulillah, 2 waktu. Yang paling hebat surat Al-Kahfi, paling bagus tambah dengan surat Yasin. Otang Jumat baca Yasin, maka disuruh suruh awak otang Jumat amalnya baca surat Yasin. Kirimkan pahalanya kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, ibu kita, ayah kita, anak, suami kita, istri kita, sampai pahalanya. Kalau ada yang bilang tak sampai, nanti minta nomor HP-nya. Kalau lawatinya baca Yasin, kalau tak sampai suruh di miss call balik. Tak ada yang tak sampai. Datang saat, ya Rasulullah, umi mati, ibuku mati. Bolehkah aku bersedekah yang pahalanya aku hadiahkan kepada ibuku? Kata Nabi, tasoddaq ya Sa'ad, bersedekahlah. Bersedekahlah wahai Sa'ad, pahalanya sampai kepada ibumu. Ayo sedekah afdal. Apa sedekah yang paling bagus ya Rasulullah? Sakilmah, memberi air minum. Kata Nabi, zaman itu memang Nabi itu di Arab Saudi itu memang susah air minum, maka disuruh Nabi yang paling afdal sedekahnya kasih air minum. Ini pagi ini tak ada yang tak dapat minum. Bagus. Jadi sekarang ini banyak baca surat Al-Kahfi, insya Allah hidup akan dijamin Allah. Itu amal yang kedua. Yang terakhir yang paling bagus kata Nabi SAW, pada hari Jumat banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Man sholla alaiya sholatan, siapa yang bersolawat kepada aku 1 kali, sallallahu alaihi biha isran, maka akan dibalas Allah dengan 10 kebaikan. Itu di luar hari Jumat, apalagi di dalam hari Jumat, tentu pahalanya akan lebih besar lagi. Amal yang paling ringan adalah amal sholawat. Kalau sholat ibu bapak mesti dulu berwudu, itu syarat pertama. Yang kedua, mesti berpakaian suci. Seterusnya, mesti menghadap kiblat. Itu syarat untuk sholat. Tapi kalau sholawat tak perlu wudu, tak perlu pakaian suci, tak perlu menghadap kiblat. Kapanpun dimanapun bapak ibu boleh bersolawat. Amal yang paling ringan tapi pahalanya sungguh luar biasa. Orang yang rajin sholawat di dunia akan diberikan Allah rezeki yang tiada disangka-sangka, mendapat pahala 10 kali kebaikan dengan 1 sholawat. Dan yang paling hebat dengan sholawat ini bapak ibu, nanti di akhirat di padang mahsyar kita berada di bawah panji naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berada di bawah naungan panji Nabi itu adalah merupakan orang-orang yang rajin bersolawat, umat Nabi yang cinta kepada Nabi, dan pada akhirnya kita akan bersama dengan dia di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita tarik kesimpulan, hari ini adalah hari yang paling mulia, maka banyaklah amal ibadah. 3 amal yang dianjurkan Nabi. Pertama, bagi laki-laki sholat Jumat. Kedua, banyak baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, supaya mendapat perlindungan dari Allah dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Jadi Jumat yang akan datang habis jaminan dari Allah, Ustaz. Habis itu macam mana? Baca lagi sampai mati. Yang ketiga, banyak sholawat. Ada waktu luang sholawat, ada waktu yang terbuang sia-sia, lebih baik diisi dengan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja kajian subuh kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi kami yang menyampaikan menjadi iktibar.